Oke teman-teman, sesuai dengan janji saya ya, saya akan memberikan paparan mengenai soal ya, mengenai soal hitung-hitungan yang ada di COA kemarin yang belum sempat kita bahas ya. Jadi, apa namanya, yang soal nomor 1 yaitu pertanyaannya adalah ya. Oh ya, sebelum kita masuk pertanyaan ya, pekerjaan kali ini itu saya akan memberikan apa namanya reviewnya ya, review semuanya. Setelah itu nanti teman-teman harap kerjakan ulang soal yang saya berikan ya. Saya rekomendasikan untuk mengerjakan ulang dengan cara teman-teman ya. Oke, soal nomor 1. Ada sebuah komputer yang memiliki keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan perintah ya. Keyboard itu input, berarti rata-rata inputnya adalah 6 kali per jam ya. Perintah yang dimasukkan adalah dalam 1 jam itu 6 kali ya. Komputer ini memiliki program ya, kita sebut sebagai program A gitu aja, untuk membaca masukan keyboard ya, untuk membaca masukan keyboard ya, dan memerlukan waktu ya, menghabiskan waktu 10 milisecond ya. Itu pengetahuan dari soal nomor 1 ya. Kemudian pertanyaan A ya, pertanyaan A, setiap 100 milisecond program ini dijalankan untuk memeriksa apakah ada input keyboard ya. Jadi 100 milisecond ini hanya untuk memeriksa apakah ada ya masukan keyboard. Berarti 100 milisecond itu hanya untuk checking ya, 100 milisecond untuk checking. Nah, berapa kali keyboard akan diperiksa dalam periode 1 jam? Ya, berarti kita rubah dulu ya. 1 jam itu 60 menit, 3.600 detik ya, kemudian 3.600 mili second ya. Nah, jumlah checkingnya itu waktunya dibagi dengan ya dengan periodenya. Periodenya 100 milisecond ya. Berarti isinya adalah 36.000 kali checking dalam 1 jam. Nah, oke. Itu yang A. Nah, kemudian berapa waktu yang dihabiskan CPU untuk memeriksa ya, untuk memeriksa waktu untuk memeriksa keyboard dalam waktu 1 jam jika menggunakan program I/O ya. Kita tahu sendiri ya, program I/O itu didedikasikan ya, didedikasikan untuk apa namanya, membaca input output ya dengan program yang telah ditulis, artinya ada alurnya ya, ada alur pembacaannya. Nah, kita analisis ya. Nah, dia pengen ya memeriksanya itu menggunakan program I/O ya. Sedangkan program I/O-nya itu per 100 milisecond ya. Per 100 milisecond itu memeriksa inputannya. Ya, memeriksa inputannya. Per satu berarti ada 36.000 kali. Terus tiap kali itu menggunakan waktu 10 second. Ya, satu kalinya menggunakan 10 milisecond, berarti tinggal dikali 36 ya. Ini waktu CPU 36 dikali 10 milisecond ya, berarti ada 360.000 milisecond dalam 1 jam ya. 360.000 milisecond ya, untuk ya ini waktu yang dihabiskan oleh CPU ya, oleh CPU untuk membaca ya, membaca masukan keyboard dalam waktu 1 jam. Nah, sekarang kita pindah. Nah, jika program yang soal C ya, jika program untuk membaca keyboard diganti dengan interrupt, berapa kali program ini berjalan dalam waktu 1 jam? Oke, saya hapus dulu ya. Kita udah pindah dari program I/O menjadi interrupt ya, menjadi interrupt. Oke, interrupt. Ini saya nomor C ya. Berapa kali dalam 1 jam program ini akan membaca ya. Nah, kalau interrupt berarti yang kita gunakan adalah yang ini, yang benar-benar udah didedikasikan. Berarti dalam 1 jam
ya, dalam 1 jam dia hanya akan baca, ya, kalau pakai interrupt akan baca 6 kali, ya, 6 kali. Ini yang C, jadi singkat cuma 6 kali. Kenapa cuma 6 kali? Ya karena pakainya interrupt, bukan pakai yang program. Nah, kemudian yang D. Berapa waktu yang dihabiskan CPU untuk memeriksa, ya, dalam 1 jam jika menggunakan interrupt driven, ya. Kalau menggunakan interrupt driven, ya, berarti dalam 1 jam kan cuma 6 kali, ya, 6 kali. Nah, setiap kali, ya, 1 kali pembacaan itu memerlukan 10 milisecond. Ya, berarti ada waktu CPU-nya. Ya, waktu CPU-nya menggunakan interrupt adalah 6 kali 10, berarti 60 milisecond, ya. Kemudian yang E, ya. Yang E jelaskan apa pengaruhnya jika keyboardnya. Jadi pengaruhnya apa, ya? Pengaruh, ya, dari programmed I/O, ya, diganti dengan interrupt. Nah, ini teman-teman analisis, ya. Dari tadi 360.000 jadi 60, ya, milisekon. Pengaruhnya seperti apa ini? Ya, pengaruhnya seperti apa dan kenapa, ya? Itu nanti teman-teman jelaskan sendiri. Nah, oke, kita akan pindah di soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, ya, pengetahuan yang ada adalah yang pertama, ya, ada sebuah komputer untuk mengeksekusi program, ya, kita sebut sebagai program A. Program A, ya, dieksekusi waktunya memerlukan 30 milisekund, ya. Nah, terus 2/3, ya, dari 2/3 waktunya itu digunakan oleh CPU, ya. Nah, diperlukan CPU, ya, ya, untuk, ya, transfer. Diperlukan untuk transfer. Nah, oke. Nah, ini transfernya pakai apa? Pakai program I/O. Oke, pakai program I/O. Nah, pertanyaan A, berapa waktu diperlukan untuk program I/O untuk transfer data, ya? Ya, berarti transfer data, ya, dari program I yang ini, ya, 2/3 berarti 2/3 dikali, ya, waktu eksekusi, ya. Nah, waktu eksekusi yang diketahui adalah 2/3 dari 30 milisecond. Berarti adalah 20 milisecond, ya. 20 milisecond ini itu milik program I/O. Nah, ini program I/O. Nah, kemudian yang B. Yang B itu pertanyaannya, berapa waktu total jika kita menggunakan DMA? Nah, berapa waktu total kalau pakai DMA, ya? Nah, kita perlu review, teman-teman, apa itu DMA, ya? Apa bedanya dengan program I/O, ya? Kalau program I/O itu melibatkan CPU untuk melakukan interrupt, sedangkan DMA tidak melibatkan CPU untuk melakukan interrupt, ya. Makanya karena DMA tidak memerlukan CPU untuk transfer data, jadi waktunya tinggal sepertiganya. Nah, sepertiga kali 30 yaitu 10 milisecond, ya, karena sudah tidak pakai CPU. Nah, CPU kan konsumsi 2/3. Nah, DMA kan udah nggak pakai CPU lagi, ya, berarti tinggal sepertiganya yaitu 10 milisecond. Itu yang soal nomor 2.
Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Oke, kita lihat soal nomor 3. Nah, pengetahuan apa saja yang dari soal nomor 3 ya. Ada komputer A ya, komputer A itu memiliki bus data ya. Ini bus datanya itu 8 bit ya, 8 bit. Kemudian komputer B, bus datanya panjangnya 16 bit, 16 bit. Kemudian satu kali transfer ya, satu kali transfer itu 1 milisecond ya. Kemudian ada data C ya. Data C ukurannya 512 bit. Nah, ini pengetahuan yang ada dari soal nomor 3. Nah, pertanyaan yang A, berapa waktu yang diperlukan A untuk mentransfer C ya? Ya, berapa waktu ya komputer A untuk transfer data C? Oke. Nah, ini analogi saja teman-teman ya. Bus data itu kayak gini sebelum kita masuk. Bus data itu ya, itu isinya itu frame ya. Bus data itu isinya frame ya. Ini contoh gambarnya. Ini contoh clocknya gitu kan ya. Nah, ini tuh satu frame. Ya, ini tuh satu frame. Nah, satu frame. Nah, satu frame ini ukurannya ya untuk komputer A itu 8 bit ya, untuk komputer B 16 bit ya. Ini berarti komputer A itu isinya 8 bit gitu ya, satu frame. Kalau komputer B berarti 16 bit ya. Ini adalah yang dimaksud dengan bus data ya. Satu frame itu isinya ada 8 ada 16 dalam soal ini. Nah, kalau data C itu adalah 512 bit ya, berarti ke program A ya, itu memerlukan berapa? Kalau kita memerlukan berapa frame, berarti kita tinggal bagi dengan ya bus datanya dari A. Berarti ini ditemukan adalah 64 ya. 64 64 frame ya, 64 frame. Nah, kita tanyakan waktu, nah, kalau satu frame itu adalah ya, satu kali transfer frame itu adalah 1 milisekund ya. Ya, 1 milisekund. Ini framenya F. Nah, T-nya berarti 64 dikali 1, berarti 64 milisekund ya. Itu yang A. Kemudian yang B ya, yang B itu berapa waktu yang diperlukan komputer B? Oke, pertanyaannya adalah berapa waktu B? Berapa waktu B untuk mentransfer data C? Ya, seperti nomor A, berarti kita bagi dahulu 512 ya, di 512 bit ya dibagi dengan ya bus datanya B 16 bit ya. Kita peroleh 32 ya, kita peroleh 32 frame. Ya. Kalau satu frame memerlukan 1 milisekund, maka ya ada 32 milisekund. Nah, kemudian pertanyaan C, komputer mana yang lebih cepat dan berapa kali lebih cepat? Ya, silakan teman-teman analisis sendiri ya. Yang nomor C, teman-teman analisis sendiri dari hasil yang telah kita peroleh. Ya, oke, kita pindah ke nomor C. Nomor 4. Oke. Kita sudah berada di nomor 4. Nah, kita lihat dahulu pengetahuan-pengetahuan apa saja yang diberikan oleh nomor 4 ya. Nomor 4 yang pertama ada dua komputer, komputer A ya, ada komputer A ya. Itu bus alamatnya ya, bus address-nya ya. Bus alamatnya itu sepanjang 8 bit.
ya 8 bit. Nah, komputer B ya itu bus alamatnya itu 16 bit. Oke. Kemudian langsung ke pertanyaan A. Pertanyaan A, pertanyaan B, dan pertanyaan C ya. Pertanyaan A, B itu sepertinya sama. Berapakah ukuran memori? Berapa ukuran memori? Nah, kalau kita mau mencari ukuran memori pada bus alamat ya, ada rumusnya ya. Nah, rumusnya adalah yang ini. Rumusnya adalah kita tulis di sini dulu sebagai kapasitas memori ya, itu sama dengan 2 kali pangkat X ya. Ya, di mana X adalah bus ya, alamat ya, panjang bus alamat. Panjang bus alamat. Nah, kalau dengan demikian berarti kita bisa jawab nomor A. Panjang bus alamat untuk kapasitas memori untuk A. Berarti 2 pangkat bus alamatnya 8. Berarti 256 bytes. Ya, ada 126 bytes ya. Kemudian ya, yang B ya, panjang alamat B ya, berarti 2 pangkat ya, 2 pangkat bus alamatnya B 16, berarti ada 65.536 ya bytes. Nah, kemudian yang C ya, yang C itu berapa ukuran memori B dibandingkan memori A ya. Memori B dengan memori A berapa ukurannya ya? Ini dibanding ini itu berapa ya? Kemudian dilakukan analisis. Oke, itu pembahasan soal nomor 1 sampai 4 untuk tugas yang model tugas yang kemarin belum sempat kita bahas. Terima kasih.